pernah disampaikan bahwa lahan pondok pesantren Markas Syariah itu memang diakui milik PTPN, tetapi sudah dibeli melalui beberapa tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, Voice of Voiceless. Hari ini kita akan masuk dalam program Hot News yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, banyak didiskusikan, dan selalu disebar menjadi perbincangan hangat di media sosial. Saya akan melansir berita dari Detik News, ya, newsdetik.com yang berjudul Disomasi PTPN, Markas Syariah dijaga ketat. Jakarta, Markas Syariah Megamendung Kabupaten Bogor pada Kamis 24 Desember dijaga ketat. Hari ini pesantren pimpinan Habib Rizik itu dijaga ketat oleh Laskar FPI. Sedikitnya 6 anggota Laskar bersiaga di depan Markas Syariah. Kendaraan yang mendekat langsung dihalau dan diinterogasi soal tujuan kedatangannya. Sebelumnya PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 mengirim surat somasi ke pondok pesantren pimpinan Habib Rizik itu. PTPN menyebut lahan yang ditempati Markas Syariah merupakan lahan milik PTPN. Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara 8 telah membuat surat somasi kepada seluruh oknum di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, dan Markas Syariah milik pimpinan FPI, kata Sekretaris Perusahaan PTPN 8 Maning DT. Surat somasi dari PTPN 8 kepada Pondok Pesantren Markas Syariah itu tertanggal 18 Desember 2020. Markas Syariah diminta menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima surat ini. Kata dia, memang benar ada di area sah milik kami. Nah, ini memang jadi perdebatan ya. Ini kata Maning yang tadi Sekretaris PTPN ya, Sekretaris Perusahaan PTPN 8 Maning DT. Sebelumnya memang ini sempat ramai dibicarakan ya, ramai sekali didiskusikan. Bahkan pada saat kedatangan HRS ke Indonesia ini juga sempat diungkapkan oleh HRS, atau sebelumnya ya saya agak lupa, tetapi pernah disampaikan bahwa lahan pondok pesantren Markas Syariah itu memang diakui milik PTPN, tetapi sudah dibeli melalui beberapa tangan gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, kami berharap ini tidak membuat persoalan baru atau isu baru atau kejadian baru yang menimpa anak bangsa yang terjadi seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu. Ini bisa diselesaikan secara baik-baik, dimusyawarahkan, ada jalur hukum yang bisa ditempuh, ada proses yang bisa dijalani. Tapi yang jauh lebih penting adalah agar upaya-upaya komunikasi dan diskusi itu bisa dilakukan dengan baik, tanpa harus dengan upaya-upaya yang menyudutkan ya. Mereka punya argumentasi masing-masing, punya legalitas masing-masing, punya pegangan masing-masing, ya selesaikan aja jalur hukum. Tidak perlu ada kekerasan lah ya dalam proses pengalihan hak atau pemindahan hak atau proses pengambilan hak. Demikian ya Detik News yang rilis pada hari ini tanggal 24 hari Kamis 24 Desember 2020. Semoga semua berjalan dengan baik, tidak perlu ada percekcokan ya antara pihak-pihak tertentu. Sahabat sekalian, hari ini saya berbangga karena saya mendapatkan kiriman dari teman-teman di Papua. Ini kaosnya nih, tidak hanya kaos tetapi juga yang kita sajikan untuk narasumber adalah kopi rakyat, kopi yang memang dikirim dari atau diproduksi dari tangan UMKM dari rakyat. Dan kali ini saya akan mempromosikan, dan semua promosi di sini gratis, tidak dipungut biaya. Untuk UMKM kita tidak memungut biaya. Lezat sekali kopinya, nikmat.
kopi dari Wamena dari Papua ya, oleh-oleh kopi Papua, 100% kopi Papua Wamena single original coffee. Wow, ini keren sekali. Silakan Anda beli yang ada di Papua atau yang punya keluarga di Papua, punya saudara di Papua. Ini juga bisa dibeli online. Untuk membangkitkan UMKM daerah, maka kita perlu meningkatkan produk-produk daerah. Ini kaosnya juga keren. Terima kasih teman-teman Papua. Kembali lagi nanti di podcast Mas Mansuri dalam program Hot News, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa.